Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Al-Fikri. Saya berasal dari kelas HKIC. Metode kritik sanad. Metode kritik sanad ialah suatu penyeleksian yang ditentukan dan ditujukan kepada sanadnya, yang dimana menghasilkan sahih al-isnad dan dhaif al-isnad. Sahih al-isnad dimaksud dimana seluruh jajaran perawinya berkualitas sahih dan bersambungnya sanad dan terhindar dari zuz dan ilat. Sedangkan dhaif al-isnad di mana salah satu jajaran perawinya berkualitas dhaif atau tidak terpenuhinya kualitas kesahihan hadis tersebut. Akan tetapi dengan begitu bukan berarti sahih al-isnad layak disandingi dengan sahih al-matan. Begitu juga sebaliknya dhaif al-isnad dan dhaif al-matan. Kaidah kesahihan sanad hadis ditetapkan ulama tidaklah seragam, yang dimana berbeda-beda, akan tetapi ada kaidah yang ditetapkan ulama hadis yang terjadi sampai sekarang ini. Yang pertama, ittisalus sanad atau bersambungnya sanad, yang dimana bersambungnya dari awal perawi hingga kepada Nabi SAW atau marfu. Yang kedua, perawinya harus adil, yang dimana ia beragama Islam, menjalankan ketentuan Allah dan menjalankan ketentuan agama Islam. Yang ketiga, perawinya harus dhabit, yang dimana ia dapat dipercaya terpeliharanya hafalannya apabila ia meriwayatkan hadis, dan terpeliharanya catatannya apabila ia meriwayatkan hadis dari kitabnya. Yang keempat, terhindar dari suzuz atau tidak terdapat kontradiksi dengan perawi yang siqah, dan juga ini juga disebut sebagai sanad mahfuz. Yang kedua, yang selanjutnya, yang kelima, terhindar dari ilat, tidak terjadi kesalahan kepada yang siqah, dan tidak terjadi penetapan sanad yang siqah. Untuk mendeteksi otentisitas hadis, mendeteksi otentisitas hadis, ulama juga menggunakan metode dengan kritik akal, yang dimana atau kritik al-aqlu. Dalam hal ini ulama menggunakan 4 cara. Yang pertama, dilihat dari rawi menerima hadis. Yang kedua, rawi mengajarkan hadis. Yang ketiga, menilai kredibilitas rawi, dan menilai yang selanjutnya dan menilai otentisitas hadis. Syuhudi Ismail dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis Nabi menggunakan ada beberapa cara yang harus ditempuh. Yang pertama, melakukan iktibar. Yang kedua, pembuatan skema sanad. Yang ketiga, meneliti pribadi periwayat, dan yang keempat, dan metode periwayatannya. Unsur-unsur hadis yang dikatakan sahih apabila segala kriteria sudah terpenuhi, maka ia akan dikatakan hadis sahih, yang dimana sanadnya harus bersambung, perawinya harus adil, perawinya harus dhabit, terhindar dari zuz atau suzuz, dan tidak ada ilat.
Sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.